Baik, saat ini kita akan belajar tentang metode ilmiah dan peran perawat dalam riset keperawatan. Kita akan belajar kedua hal tersebut di sini. Langsung saja, menurut pengertiannya, metode ilmiah adalah proses ilmu untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti. Ya, kita melihat bahwa perlunya suatu metode untuk mendapatkan hasil dan hasil tersebut diterapkan dalam asuhan keperawatan. Ya, proses tersebut disebut metode ilmiah. Ya. Nah, metode ilmiah itu untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan hal tersebut memastikan kesimpulan didukung bukti, ada bukti-buktinya, tersusun secara sistematis, ada pentahapannya, dan hasil tidak diragukan. Misalnya penelitian nafas dalam menurunkan tekanan darah. Ya. Nafas dalam menurunkan tekanan darah. Jadi di situ kalau kesimpulannya itu, maka di situ sudah ada riset atau ada metode ilmiah yang dilakukan dan didukung bukti bahwa saat kita melakukan nafas dalam, maka terjadilah penurunan darah, penurunan regulasi, dan penurunan eh, frekuensi jantung. Nah, hal tersebut dapat diketahui saat kita melakukan suatu kajian ilmiah yang sistematis dan hasilnya nanti diharapkan tidak diragukan, gitu ya. Selanjutnya, bagaimana dengan unsur-unsur metode ilmiah? Kalau kita melihat dari unsur-unsurnya, itu kita mengawali dari latar belakangnya. Bagaimana latar belakang dari suatu kajian tersebut dibuat? Apakah ada dukungan bukti sebelumnya, misalnya nafas dalam menurunkan tekanan darah? Apakah sudah ada bukti sebelumnya nafas dalam menurunkan tekanan darah? Bagaimana respon regulasinya? Bagaimana respon jantung? Bagaimana respon otak? Bagaimana respon hormon? Itu dikaji semua, dinilai semua sehingga mendapatkan hasil bahwa ada dukungan bukti penelitian sebelumnya yang mendukung penurunan tekanan darah dapat dilakukan salah satunya dengan nafas dalam. Bagaimana karakteristiknya? Karakteristik eh, pasien hipertensi tersebut. Apakah pasien hipertensinya menggunakan obat antihipertensi sebelumnya atau tidak? Atau dia memiliki pasien tersebut pasien hipertensi murni atau dia terjadi hipertensi karena ada penyakit penyerta. Nah, itu perlu dijelaskan usia-usianya lah. Itu secara spesifik dilihatkan. Bagaimana hipotesisnya? Hipotesisnya memperlihatkan, oh, hipotesis itu kesimpulan sementara ya. Itu kesimpulan sementara. Sehingga akan didapatkan eh, penurunan tekanan darah dengan nafas dalam itu bisa terjadi, misal hipotesisnya. Bisa terjadi penurunan tekanan darah dengan cara nafas dalam. Jika hasil kajian nanti setelah kita lakukan metode ilmiah, jika tidak terjadi penurunan, bahkan terjadi kenaikan tekanan darah, itu tidak menjadi masalah. Itu akan menjadi data eh, yang bisa kita gunakan kembali, gitu ya. Ada pengumpulan datanya, tahapan pengambilan dan pembahasan bagaimana hal-hal yang sudah kita lakukan kajian tersebut kita bahas secara ilmiah. Lalu dipublikasikan bagaimana orang lain atau ilmuwan lain atau perawat lain mendak me, apa ya, menanggapi hasil dari kajian kita yang sudah kita lakukan. Itu menjadi sangat baik. Kriteria metode ilmiah, kita akan melihat apakah ada gap dalam fakta penelitian sebelumnya. Objektif, fokus pada tujuan. Jadi tujuannya apa ya sudah itu. Jangan kita menggunakan metode ilmiah itu tapi tujuannya geladur kemana-mana, tidak fokus. Nah itu akan menjadi masalah dan menjadi problem dalam hasilnya nanti. Hipotesis bukan segalanya yang saya sampaikan tadi. Jika hipotesisnya kesimpulannya kesimpulan akhirnya tidak sesuai dengan hipotesis kita, jadi kesimpulan akhirnya tidak sesuai dengan kesimpulan sementara kita, padahal kita ingin itu nanti kalau kita melakukan nafas dalam tensinya turun, tapi saat kita melakukan kajian ternyata saat kita nafas dalam tensinya tetap atau naik, itu tidak menjadi masalah dan itu didata dan kita cari kenapa menyebabkan hal tersebut, mengapa adanya gap terjadi perbedaan hasil kajian dalam intervensi itu misalnya.
Lalu prinsip sistematis dan analisis. Bagaimana membuat itu terjadi. Lalu perumusan hipotesis, penggunaan objektif, dan juga teknik kuantitatif dan kualitatif. Teknik kuantitatif dan kualitatif itu adalah pendataan data hasilnya. Bisa berupa angka, kalau tekanan darah itu berupa angka, seperti itu. Dan kualitatif itu berupa kualitas, berupa apa yang didapatkan, apa yang dikeluarkan saat melakukan, misalnya saat melakukan tekanan relaksasi nafas dalam. Saat melakukan relaksasi nafas dalam, pasiennya atau pasien hipertensinya merasa pusing, merasa tidak nyaman melakukan hal tersebut, tapi tensinya turun. Nah, pusing, nyaman, kualitas-kualitas yang diungkapkan pasien atau pasien hipertensi itu yang kita catat. Ternyata saat kita melakukan intervensi teknik relaksasi nafas dalam, ada fakta bahwa pasien mengalami pusing, merasa tidak nyaman, lalu mata berkunang-kunang, tapi tensinya turun. Nah, seperti itu. Kalau tensi tekanan darah itu berupa angka, maka data itu adalah data kuantitatif. Seperti itu. Karakteristik metode ilmiah, ya, kritis dan analisis, ya, rinci, ya, bisa kita rinci, observasional, ya, bisa berupa eksperimen atau berupa uji coba, gitu ya. Lalu juga relevan dan juga akurat, ya, relevan dan juga akurat, dan juga logis. Logis itu langkah penelitiannya jelas, logis, bukan abstrak atau logika berdasarkan logika, tapi logis, ada itunya, ada yang dasarnya, ya, bukan berupa firasat, tidak, ya. Bersifat objektif. Bersifat objektif itu maksudnya hasil-hasilnya yang didapatkan harus objektif, ya, harus apa ya, tidak eksklusif hanya apa yang dilakukan oleh peneliti itu, tapi merupakan hasil yang objektif, gitu ya, bukan merasa atau bukan merupakan hasil yang direkayasa, gitu, bukan. Tapi ya, kalau apa tadi ya, cara menurunkan tekanan darah dengan nafas dalam saat dilakukan kok tidak turun, kan gitu ya, tensinya kok tidak turun. Nah, kita rekayasa agar naik, itu tidak boleh. Ya, apa hasilnya apa adanya. Ya, itu seperti itu. Bagaimana dengan bersifat empiris? Nah, sifat empiris itu nyata, ya, atau bukan apa ya, bukan karangan ataupun opini, ya, dan nyata benar-benar terjadi. Ya, itu empiris, ya. Hasil yang didapatkan itu adalah hasil nyata dan betul-betul terjadi, dan tidak apa ya, tidak berbasis opini-opini secara pribadi, ya, gitu ya. Kalau berdasarkan konseptual itu berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan konsep fenomena, ya, menjelaskan konsep-konsep yang ada, lalu penelitian bukan berdasarkan dengan fakta yang dirasakan atau yang tidak nyatanya, tapi tidak ada konsepnya, gitu ya, tidak ada konsep yang mendasarinya, itu tidak seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah observasi awal, ya, observasi di awal. Peneliti mengamati keadaan awal dari objek penelitian pada kegiatan yang dilakukan, ya. Bagaimana karakteristik responden tersebut dan objek dan penelitian sifat-sifat tersebut, seperti itu. Lalu identifikasi masalah, menemukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, seperti itu. Lalu bagaimana perumusan hipotesanya? Ya, membuat perumusan awal yang dijelaskan, permasalahan yang diangkat, lalu hipotesis bersifat sementara karena bukan adanya hasil objektif dari eksperimen. Nah, itu ada di hipotesis, ya. Eksperimen, nah, itu adalah percobaan-percobaan yang dilakukan, yang dianalisa secara sistematis. Apakah ada variabel yang mempengaruhi hasilnya, gitu ya. Analisis hasil, penelitian yang melakukan analisis terhadap hasil eksperimen, ya. Bagaimana hasilnya, lalu ditariklah suatu kesimpulan yang apa?
kesimpulan akhirnya bagaimana. Gitu. Baik, untuk yang tadi tolong dijawab pertanyaannya. Coba cari 5 intervensi keperawatan ya berdasarkan hasil penelitian. Ya, bisa Google ya. 5 intervensi keperawatan berdasarkan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian dahulu, setelah itu kita gunakan untuk intervensi keperawatan. Nah, coba dicari itu 5 ya. Baik, selanjutnya untuk peran perawat dalam riset. Peran perawat dalam riset ya. Di sini ada berbagai banyak peran perawat, tapi salah satunya adalah peran perawat sebagai riset. Di sini adalah menyadari nilai dan relevansi riset keperawatan. Ya, bagaimana kita menyadari pentingnya suatu riset dalam keperawatan. Lalu bagaimana riset tersebut membantu mengidentifikasi area masalah riset keperawatan. Misalnya di area medical bedah gitu ya, pasien hipertensi tadi. Apa yang bisa kita lakukan tersebut. Baik. Lalu membantu pelaksanaan pengumpulan data dalam riset keperawatan. Ya tadi, mengumpulkan data sehingga bisa digunakan untuk melihat hasilnya. Penerapan hasil riset dalam penelitian klinik dalam keperawatan. Nah, ini jadi hasil riset yang sudah baik, misalnya nafas dalam untuk menurunkan tekanan darah, nah, itu kita gunakan dalam area klinik. Oh, ternyata itu bisa efektif dalam penelitian, berarti ini bisa kita lakukan dalam klinik keperawatan, dalam area keperawatan. Itu bisa kita gunakan. Baik, pertanyaan selanjutnya yang perlu Anda jawab adalah peran apa saja, peran perawat apa saja, atau peran perawat utama kita sebagai perawat itu kecuali peran sebagai riset itu apa saja? Peran utama perawat selain menjadi atau seorang riset itu apa? Itu ya bisa dijelaskan ya. Baik. Jadi pertanyaan yang perlu dijawab yang pertama adalah cari 5 hasil riset, hasil penelitian yang diterapkan untuk dalam intervensi asuhan keperawatan, kecuali nafas dalam ya. Yang kedua adalah coba sebutkan peran utama perawat apa saja ya, bisa seperti itu. Baik, terima kasih. Saya rasa hanya itu saja. Tuhan memberkati.